Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak, Ibu, rekan muda, dan teman-teman yang terkasih dalam Kristus. Pada kesempatan kali ini kita diajak untuk mendengarkan Injil Tuhan dari Matius bab 6 ayat 31 sampai dengan 35. Injil ini berbicara mengenai perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Setelah membaca Injil tersebut, di sana pada ayat 32 dikatakan, memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Begitu juga pada ayat 33, di sana juga dikatakan, hal kerajaan surga seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Lalu apa yang ingin disampaikan atau apa makna yang terkandung dari biji sesawi dan ragi? Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, biji sesawi dan ragi adalah dua benda dengan ukuran yang sangat kecil. Namun, jika sudah diolah, maka akan menjadi besar. Saudara-saudari yang terkasih, banyak dari kita yang mengartikan bahwa kecil sebagai sesuatu yang tidak berarti apa-apa atau tidak penting. Kecil kerap menjadi simbol ketidakberdayaan. Kecil juga diartikan sebagai tanda ketiadaan harapan. Banyak dari kita menganggap orang-orang kecil dipandang sebagai orang-orang lemah yang selalu dianggap tidak penting. Nah, apakah saudara-saudari pernah mendengarkan ungkapan yang berbunyi kecil-kecil cabai rawit? Ya, ungkapan itu mengandung arti bahwa sesuatu yang kecil jangan dipandang rendah atau remeh. Cabai yang kecil itu, atau orang kerap memanggilnya cabai rawit, adalah yang paling pedas. Maka oleh karena itu, sesuatu yang kecil dapat memberikan pengaruh dan makna besar. Demikian pula yang disampaikan Yesus pada bacaan Injil hari ini. Dengan mengambil 2 kiasan benda kecil itu, Yesus ingin menyampaikan bahwa kerajaan surga dimulai dari sesuatu yang kecil dan sederhana, namun perlahan-lahan menjadi besar dan bermakna. Di mana pemberitaan tentang kerajaan surga itu dimulai dari sesuatu yang kecil dengan jumlah pengikutnya yang masih sedikit, namun kemudian hari menjadi lebih besar atau banyak, yang ditandai dengan semakin banyak orang yang tertarik dalam pemberitaan Yesus. Bahkan pemberitaan Yesus tersebut membawa orang-orang dari segala bangsa masuk dan ambil bagian dalam kerajaan surga. Hal itu tidak terlepas dari proses bagaimana Yesus memulai pelayanan kecil dari kampung Galilea hingga telah menyebar luas hingga ke seluruh dunia. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dari perumpamaan ini kita diajarkan bahwa sesuatu yang kecil atau sederhana mampu mengubah hal-hal di sekitar kita. Misalnya, pertama-tama kita mulai dari keluarga. Ketika sedang melihat Bapak Ibu sedang melakukan pekerjaan, kita sebagai anak dapat membantu. Dengan demikian, pekerjaan Bapak Ibu akan menjadi lebih ringan. Lalu pada situasi saat ini di mana pandemi COVID-19 harus mengharuskan beberapa orang banting tulang untuk mencari nafkah, maka kita dapat melakukan hal kecil dengan membantu orang tersebut meringankan beban mereka. Maka apa yang kita lakukan itu akan berdampak besar dalam kehidupan mereka. Meskipun kita merasa bahwa yang kita bantu itu merupakan hal yang sederhana. Nah, saudara-saudari yang terkasih, dalam menjalani hidup ini seringkali kita menganggap bahwa hidup ini perlu diisi dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan mengabaikan sesuatu yang kita anggap kecil. Maka saudara-saudari, menjadikan hidup ini lebih bermakna tidak selamanya diukur dari sesuatu yang besar, tetapi juga ketika kita melakukan hal-hal yang kecil dan sederhana tetapi memberikan dampak bagi kehidupan banyak orang.
seperti contoh yang saya paparkan tadi di atas. Perlu kita ingat bersama, biji sesawi dan ragi sekali kecil namun memberikan dampak yang luar biasa bagi banyak orang. Sekecil apapun perbuatan kita, selama itu berkenan di hadapan Tuhan, maka akan berdampak dan menjadi berkat bagi sesama. Demikian Injil yang saya sampaikan hari ini. Semoga kita dapat melakukan hal-hal yang kecil yang dapat membantu banyak orang. Sekian dari saya, terima kasih.